Baru notarisnya, saya tahun berapa ya? 94 notarisnya, jadi 26 tahun lah. Ya. Kami notaris sama Supretno, Dr. Supretno, ya punya pengalaman lah ya. Saya 26 tahun, kami juga dulu tidak langsung ke Kota Medan. Kalau Pak Supretno dulu di Jambi, saya di Sulawesi Selatan, salah satu kabupaten 2,5 jam gitulah, tengah hutan di sana. Tapi saya senang jadi notaris di daerah, banyak belajar ya di sana. Ini sedikit mungkin pengalaman saya. Nah, saya kalau dengar Pak Supretno tadi, Dr. Supretno agak gemetar-gemetar juga dengarnya, ya kan. Nah, jadi takut juga lah kalau dengar. Tapi nggak usah khawatir lah, ya. Karena yang perlu kita pegang itu 4 saja dari notaris. Kalau kita pegang 4 itu sudah, kita tidak ada dosanya, ya. Karena notaris ini kan dianggap dewa. Klien masuk ke kantor, kita harus tahu apapun itu, ya. Apapun itu harus tahu, ya. Kadang-kadang dia cita-cita dulu tentang keluarganya atau apalah itu, ya. Nah, pertama kita harus pegang satu, tentulah undang-undang jabatan notaris, ya. Harus dipegang. Itu tidak bisa dibaca satu kali. Itu seperti kitab suci kita, jadi dibaca berulang-ulang, ya. Kemudian ada kode etik kita, itu juga harus dibaca berulang-ulang terus, ya, kayak kitab suci yang setiap hari kita baca. Dan kemudian kita harus pegang sumpah jabatan kita. Dan yang terakhir adalah peraturan undang-undangan, apapun itu, karena kita dewa, ya, tadi dikatakan pejabat umum, ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, bahwa apabila kita pegang 4 itu, ya ini kan kayak apa namanya, kalau kita sudah kayak dosa lah ya, kalau kita nggak kita lakukan ya, tapi kita nggak akan terlanggar gitu ya. Jadi ini hanya sedikit saja pengalaman, mungkin kita nanti bisa diskusi mengenai pewarisan. Baik, bisa lanjut. Nah, kalau kita bicara tentang pewarisan, kita tidak bisa langsung kita bicara tentang pewarisan itu. Tadi kita dianggap dewa. Ini ilmu pewarisan ini yang sudah harus di kepala kita, nggak boleh buka-buka buku lagi lah. Karena ini seperti mahasiswa yang harus tahu tentang komputer. Nggak ada lagi pelajaran komputer itu di kampus, sudah tahu gitu lah. Jadi ini harus kita pegang. Baik, kalau bicara tentang warisan, hukum pewarisan harus bicara tentang hukum perkawinan, sama ini penyegaran saja ya, banyak juga yang sudah notaris ini. Penyegaran ya di sini. Kalau saya melakukan beberapa penelitian di beberapa negara Latin, nah kalau di beberapa negara itu ada kumnya, setiap 2 tahun itu harus punya 200 kum, harus punya seminar, harus punya ini ya, di-upgrade terus ilmunya. Mereka punya sekolah-sekolah notaris di luar. Mungkin nanti ada di buku saya punya pengalaman beberapa negara. Tapi kita bicara tentang hukum perkawinan dulu, baru harta perkawinan, baru bicara tentang pewarisannya, hak kebendahan dan pewarisannya. Saya singkat-singkat ini sebenarnya sudah ada ya normanya, aturannya, tapi harus di kepala, ya, harus di kepala. Kayak tadi mahasiswa harus punya, ya, apa namanya, sudah tahu komputer itu, nggak belajar lagi, ya. Baik. Nah, kalau kita bicara tentang perkawinan, ada dualisme, ya, dualisme hukum. Nah, harus kita lihat dulu. Karena ada undang-undang perkawinan 74 dan PW. Nah, kalau ada klien, terus itu kita tanya, kawinnya kapan? Nah, karena terjadi perbedaan. Nah, kalau kita bicara perkawinan keabsahan, kalau perkawinan itu di BW, itu harus ya, yang Anda minta itu catatan sipilnya. Dari KUA-nya, itu keabsahannya. Ya. Kalau itu yang diminta. Karena kalau kawin 74, tapi kalau dia sudah 74, nah itu kawin secara agama itu sah. Undang-undang perkawinan mengatakan sahnya perkawinan itu apabila dilakukan menurut agama dan bukti masing-masing. Cukup, ya, cukup itu, karena di situ disebutkan bahwa catatan sipil itu, ya, pencatatan itu hanya merupakan administrasi. Cukup. Tapi hati-hati yang kawin sebelum 74. Terima dokter. Selamat datang kepada Bapak Irmansyah, Dewan Pakar Pengurus Wilayah Sumatera Utara. Mari kita beri plus. Lanjut dokter.
terus apa senior ini dari USU juga nih, apa namanya bang, lupa aku jadi Malis sudah lama yang milih rektor ya, kawannya rektor ini ya, bisa dipecat kami dosen ini. Jadi lihat dulu kalau cepat sah dia harus agama. Jadi kalau sudah kasih dari gereja, dari awal itu sudah sah. Tak perlu diminta sipilnya, jadi hati-hati. Tapi lanjut. Oh ini dasarnya kenapa perkawinan agama dosa, ya. Nah, bagaimana katakan tidak menggunakan nafsu perkawinan secara agama tadi, ya. Maupun MD juga tidak melarang prostitusi kawin agama tadi. Ya. Kemudian ada putusan Mahkamah Agung ini dianggap perkawinan secara adat itu, secara agama itu sah, lebih ini lagi ya. Nah, jadi tetapi harus kita lihat dulu. Berarti tadi ada DW 74. Nah, ini ada keluar nih Undang-Undang Administrasi Kependudukan 2003-2006. Di sini harus kembali lagi dia. Jadi 3 ya. Nah, kalau si 2006 nggak bisa tadi kawin secara agama tadi, karena ada Undang-Undang Administrasi. Jadi 3 itu. Jadi kalau lihat perkawinannya, lihat 3 itu. DW, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Jadi kalau ada klien, itu kita harus lihat. Jangan kita kan dewa tadi. Jangan kadang-kadang klien itu lebih pintar dari kita. Nah, kita harus isi secara akademis keilmuan kita. Ini keabsahan perkawinan itu, ya. Kadang-kadang kan nanti dapat klien dari bank, dia cuma kasih ini, lihat aja 3 itu, di mana posisinya, gitu ya. Karena tidak pernah surut dia. Baik, lanjut, saya tidak itu. Nah ini saya ulang saja penjelasan. Nah ini berkaitan dengan harta perkawinan, persatuan harta. DW mengatakan semua harta, jadi 3 harta itu ya, harta bawaan, pemberian, dan ini. Kalau disebut 74, ingat itu, nanti banyak di perbankan, demikian juga waktu peralihan hak ya. Ingat aja dia kawinnya tahun berapa? Kalau sebelum 74 nggak bisa bersatu harta. Bersatu hartanya, walaupun saya orang miskin, istri saya orang kaya, dapat segala macam, dia kerja jadi GM, jadi apa sih? Kalau sebelum 74 nggak bisa. Harta bawaannya mau itu bergabung semuanya, tetap harus perjuangannya. Nah itulah kalau 74. Nah setelah 74 tunggu dulu, terjadi pemisahan. Ini hanya mengulang saja penyegarannya. Nah jadi kalau setelah 74 terjadi pemisahan ya kan? Ada harta gunung ini, ada harta pemberian, ada harta bawaan. Nah di sini dijelaskan bahwa harta gunung ini itu kalau bawaan di masing-masing saya ada salah ketik ya, artinya bawaan maksudnya itu. Nah itu artinya harta kalau setelah 74 kita ingat saja bahwa terjadi pemisahan di situ ya. Jadi harta bawaan dan pemberian itu dibawa penguasaan masing-masing. Kalau dia mau jual silakan sendiri-sendiri aja, nggak perlu suami istrinya ya. Nah tapi kan kita harus lihat, buktikan. Nah buktikan perkawinannya kapan ya, kapan perolehannya gitu. Yang penting normanya kita pegang dulu, nanti kita bisa utak-atik kasusnya gitu ya. Kalau normanya kita pegang, kita bisa menyelesaikan kasusnya gitu. Ya. Jadi dan ini putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa harta bawaan harta bersama di bawah kekuasaan masing-masing ya. Nah ini mungkin salah satu ya, artinya harta bersama harta yang di bawah kekuasaan masing-masing itu adalah ini harta bawaan atau pemberian. Lanjut, saya cepat-cepat saja. Nah ini yang ramai juga perjanjian kawin ini ya. Saya ini notaris ini kan praktik ya. Nah kan memang perjanjian kawin itu pada saat atau sebelum. Nah ada putusan MK ya, putusan MK ini, tapi notaris nggak mau buatnya, takut ya, nggak ada peraturannya. Masalahnya nggak mau dicatat sama catatan sipil dan kependudukannya. Kan putusan MK itu dikatakan boleh kan merubah catatan atas kesepakatan bersama, itu putusan MK itu. Tapi dalam prakteknya banyak notaris nggak buat. Saya pun nggak mau buat, karena nggak mau nanti dicatatkan sama ini. Pertama peraturan undang-undangnya tidak, peraturan pelaksanaannya nggak ada, dan kantor KUA-nya atau dinas kependudukannya nggak mau mencatatkan, dicatat pinggirnya itu atau dibuat surat keterangannya gitu. Nah jadi notaris sekarang
hati-hati juga gitu kita buatkan perjanjian kawinnya pasca putusan itu ya, pasca putusan MK itu, tetapi nanti bisa mau nggak mencatatnya gitu ya. Jadi ini juga harus hati-hati gitu ya. Lanjut, saya cepat-cepat aja saja. Nah ini banyak ini sekarang artis apa sih, kita juga banyak ini yang perkawinan di perkawinan antar dua warga negara ya. Ingat bahwa perkawinan antar dua negara itu ya mereka bisa dilangsungkan di sana, tetapi ingat bahwa harus ada pencatatan bahwa 30 hari setelah sampai ke Indonesia dia harus catatan ya. Jadi biasanya di sana nanti dilakukan perkawinan menurut agama atau catatan sipil di sana. Biasanya ini kan yang dilakukan untuk ini kalau beda agama biasanya melakukan di luar negeri ya. Kalau melakukan perkawinan karena kita kan agama menurut UPA kan harus melakukan agama. Jadi kalau berbeda agama nggak mungkin dilakukan. Jadi kalau anda menikah ya beda agama ya anda pergilah ke luar negeri, banyak itu kan. Nah kemudian dicatatkan karena sekarang kan hukum negara, tapi jangan lupa setelah itu lapor dulu ke konsulat kita, kedutaan kita di sana ya, KBRI kita, dan setelah itu 30 hari harus lapor bahwa nanti akan dikeluarkan surat dari dinas kependudukan. Kalau nggak, ini ada ketentuannya, berakibat kalau nggak dilaporkan sanksi administratif. Jadi artinya kasihan kepada ahli warisnya nanti anak-anaknya. Lanjut. Ya. Nah, ini berkaitan dengan menyangkut tentang harta kekayaan ya. 174 yang tadi ya, bahwa saya mau menekankan di sini, ingat bahwa perjanjian kawin itu tidak mengakibatkan dia kehilangan hak warisnya. Itu berkaitan dengan perceraian saja. Jadi kalau misalnya ada orang membuat perjanjian kawin, nah terus kemudian mereka bercerai, tentu hartanya kan masing-masing. Si istri atau suami tadi nggak dapat apa-apa karena mereka perjanjian kawin. Tapi kalau meninggal, dia tetap ahli waris, cuma pembagian ekonominya tidak ada. Ya, itu yang harus saya katakan di sini, bahwa perjanjian kawin tidak mengakibatkan kehilangan hak ahli warisnya pasangan suami istrinya. Contohnya begini, misalnya kalau dua anaknya, kalau misalnya mereka meninggal suaminya, pasangannya, tentu setengah kan dikasih dulu sama pasangan yang masih hidup, yang setengahnya dibagilah, berarti setengah kali sepertiga kan ahli waris sepertiga berarti 1/6, jadi si anak-anak dapat 1/6, si istri akan mendapat 1/2 tambah 1/6. Nah, tapi kalau tidak ada perjanjian kawinnya, nggak ada yang setengahnya, langsung mereka bagi 3, sepertiga. Jadi saya mau tekankan bahwa perjanjian kawin tidak mengakibatkan kehilangan hak waris pasangannya, ya. Tapi kalau perceraian, enggak dapat, ya. Jadi kalau misalnya ada perjanjian kawin, ya supaya dapat, ya dibunuh aja suami istrinya biar dia dapat, gitu. Kalau dia cerai nggak dapat, ya kan? Baik, lanjut. Nah ini harus dipegang juga normanya, bahwa kapan 2 Januari 74 tadi kan saya katakan kapan kapsalnya, ya 74. Nah kemudian harta bawaan itu di bawah penguasaan masing-masing. Ini ada ketentuannya ya, bahwa ketentuan pasal 36 ini untuk soal punya hak sepenuhnya untuk buatan dari harta masing-masing. Jadi kalau setelah 74 harta bawaannya ya atau pemberiannya, ingat ya, pemberian itu ada 2, pemberian sebelum dan setelah. Ya, misalnya setelah kawin orang tuanya menghibahkan. Nah kita bisa lihat nanti pemberian itu dengan misalnya hibah, ya hibah. Jadi artinya kelihatan bahwa itu memang pewarisan, gitu ya, pemberiannya gitu. Nah itu tadi tidak berlaku surut ya. Jadi tetap kalau kita lihat kapan dia kawinnya 74 ya. Setelah 74 dan 2006, ingat tadi Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Baik, lanjut. Ya, ini harta bersama tadi kalau ini mereka dibagi 2 ya. Baik, lanjut. Nah, ini harta bersama tidak bergerak tanah bangunan setelah suami istri meninggal dunia makanya. Nah ini kadang-kadang dalam praktek saya sering sekali mendapat ini.
anak-adi bawah umur ini buat pernyataan, sebaiknya jangan. Nah, jangan kita pikir, oh ada istilahnya di notasi, di BPN. Di BPN itu tukang stempel, apapun distempelnya. Nah, peralihannya urusan Anda nanti. Banyak itu sekarang. Nah, anaknya misalnya dia mau jual, mau jaminkan, begitu ya. Suaminya sudah meninggal, sertifikat atas nama dia, tapi perolehannya kan setelah masa mereka menikah. Nah, dia mau jual, anaknya masih di umur tanpa pengadilan, tinggal dibuat pernyataan aja. Jangan nanti, karena itu bisa bermasalah di kemudian hari. Udah terjadi itu, kenapa diperjualbelikan harta anaknya? Karena ingat dewasa sekarang 18 ya. Nah, perbuatan hukumnya ada putusan Mahkamah Agung, kemudian ada surat edaran Menteri Agraria ya. Nah, jadi itu jangan dilakukan. Nah, karena memang di BPN bisa maaf kalau ada orang BPN di sini, kalau di BPN itu kaku ya. Jadi sesuai SOP mereka aja, nggak mau melewati baca peraturan begitu ya. Jadi jangan konsultasinya jangan ke BPN, karena BPN itu tukang stempel ya, jadi tukang stempel, jadi banyak itu. Nah, itu jadi masalah tadi yang dibilang Dr. Sitrena, jadi masalah begitu ya. Kalau anak di bawah umur harus minta, di bawah pengakuan harus minta ya ke pengadilannya gitu. Jangan dibuat pernyataan saja, karena sertifikat atas nama saya, kata istrinya. Nah, terus istri atas nama saya, nah itu kan pencarian saya, tapi kan jadi warisan. Dia ingat tadi apa kawinnya, tadi 3 itu ya, BW, 74 dan 2006. Nah, lanjut. Nah, ini juga banyak ini orang-orang asing ini, duit ke negara ini ya, kita juga hati-hati ini. Banyak orang-orang asing pemilikan tanah ini menimbulkan 2 kenegaraan ya, bahwa nah sering terjadi itu mau pinjam uang ke bank, terus kemudian mau menjual, padahal dia tidak melepaskan warga negaranya. Tapi ingat bahwa terjadi pencampuran harta, sehingga itu ada ketentuannya bahwa 1 tahun harus dialihkan, termasuk anak-anak yang hasil perkawinannya, karena dia memilih sampai 18 tahun ya. Jadi terjadi 2 kenegaraan. Jadi memang nggak boleh ya, karena hak milik itu bisa karena terjadi karena pertama karena perkawinan campuran ya. Nah, terus kemudian bisa jadi karena pewarisan. Dan dia udah pergi ke Australia, sudah jadi warga negara di sana, tetapi dia kan tetap ahli waris. Nah, itu hati-hati kita, jadi 1 tahun juga wajib dialihkan kalau nggak jatuh ke negara. Jadi hanya penyegaran saja. Karena dalam praktek kita nanti dianggap dewa sama klien gitu. Kalau silap sedikit nanti harus, memang saya bilang harus kita tahu peraturan apapun itu, peraturan perundang-undangan harus tahu. Makanya notaris ini paling enak ya. Setiap ada peraturan dibuat seminarnya. Setiap ada peraturan dibuat seminarnya. Nah, undang-undang cipta kerja dibuat ketentuannya. Jadi memang kenapa? Karena itu yang saya bilang tadi, bahwa notaris itu harus mengetahui terhadap undang-undangan yang sekarang maupun yang akan ada gitu ya. Nah, tapi notaris tidak ini. Ya sedikit lagi. Ya, lagi terus langsung itu lanjut aja. Lanjut ya ini ya. Oke, terus lanjut saja. Ini wasiat nih. Nah, wasiat ini, nah sekarang banyak notaris nggak bawa wasiat ya, nggak bawa wasiat gitu ya. Ingat bahwa wasiat itu suami istri. Hal itu kan tidak terakhir ya. Kalau ada suami istri bawa wasiat, harus 2 wasiatnya, nggak boleh 1 ya. Karena itu kerja terakhir. Lanjut lagi. Nah, lanjut saja. Ya. Lanjut saja. Nah, ini kita harus pegang. Nah, ini yang harus kita pegang. Ini yang saya bilang, taat ajas. Kalau bicara warisan, ajas ini harus dipegang. Diulang-ulang dibaca ini. Saya pikir kalau ajas ini dipegang, kita nggak melenceng ya. Lanjut, terakhir. Nah, ini ingat, ada saya lihat wasiat tidak ada pelaksana wasiatnya. Hati-hati kita. Nah, di situ dijelaskan kalau pelaksana wasiatnya meninggal, siapa harus ahli warisnya ya. Dan lanjut terus ya, ini oke, yang harus diperhatikan tadi ada yang harus diperhatikan dalam apa yang harus diperhatikan dalam wasiat, bentuk cara wasiat. Nah, ini yang selalu ya, yang umum ya. Ini ditulis kita simpan, ini wasiat rahasia biasanya. Lanjut. Nah, itu biasanya dibuat akta superskripsi ini. Kalau usul wasiat itu harus 4 saksinya. Lanjut. Nah, ini sering ini sekarang banyak tunanetra ya, panti pijit tunanetra. Nah, mereka punya harta banyak ya.
Jadi ini ketentuannya bagaimana membuat wasiat, bagaimana tunawisma, tunarungu, tunanetra. Lanjut. Ya. Nah, ini yang terakhir, ini banyak pertanyaan. Bagaimana wasiat itu? Apa bisa langsung dibalik nama? Gak mau kan pertanyaannya. Harus dibuat pelaksanaan. Karena itu adalah hibah. Jadi aktanya hibah. Banyak yang nanya, pakai pembagian. Enggak hibah. Hibah kan ada dua. Hibah yang biasa, yang murni, ada hibah wasiat. Jadi wasiat itu harus dibuatkan perbuatan hukumnya, akta hibah. Siapa yang melaksanakannya? Adalah pelaksana wasiat. Jadi banyak pertanyaan, kadang-kadang wasiat itu otomatis bisa dibalik nama, nggak bisa. Harus dibuat, karena kan harus dijalankan. Ada pelaksana wasiatnya. Akta apa? Ya banyak mengatakan pakai akta pembagian hukum, tidak. Kalau pembagian wajib hadir lagi semua orang yang datang. Nah, tapi kalau akta hibah tidak perlu. Nah, banyak PPE kantor pertanahan dia minta akta pembagian, nggak bisa kalau pembagian itu menyuruh lagi semua orang-orangnya. Kalau itu kan wasiat. Jadi yang Anda buat adalah akta hibah. Kalau hibah pelaksana wasiatnya, jadi pihak pertamanya si pelaksana wasiat, penerimaannya siapa yang diwasiatkan. Jadi yang dibuat dalam wasiat itu adalah akta hibah. Ingat, hibah dulu. Jadi jangan pakai pembagian, tetapi dibuat akta wasiat. Cuma yang melaksanakannya adalah pelaksana wasiat. Sebagai pihak pertamanya, pihak keduanya adalah penerima wasiat tadi. Itu aja mungkin saya sampaikan. Ini hanya penyegaran saja. Saya anggap Anda juga sudah tahu, tapi ya namanya penyegaran ya, mengulang-ulang lah. Itu saya bilang tadi harus diulang-ulang. Mungkin Anda juga sudah tahu, Pak Rudi itu sudah tahu lah, tapi nggak apa-apa, ini hanya penyegaran saja. Nanti kita bisa diskusi. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. William Bosan yang telah memberikan pengalaman sharing ilmunya. Tapi sebelum kita masuk ketiga, pembina narasumber ketiga, tak lain kalau kita tidak memperkenalkan ya siapa yang datang tadi. Tadi kan hanya slow motion datang, kita tunjuk Dewan Pakar. Yang terhormat Dewan Pakar Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Sumatera Utara, Bapak Irwansyah, ya. Beliau juga sebagai menjabat Ketua Majelis Wali Amanat di USU. Jadi para segi depan ini waspada, ya waspada. Baik, anak raja makan sop iga, anak ratu makan ikan belibis. Sampailah kita pada narasumber ketiga, yaitu Bapak Ihsan Lubis. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan bukan dosen, sehingga saya tak pandai akhirnya berirama. Mohon maaf, tak layak pula saya tidak memperkenalkan. Grogi saya Dewan Pakar tadi, Pak Ketua. Beliau ini adalah Ketua PMU Sumatera Utara. Ya, jadi nanti apapun ceritanya kita harus menghadap pada Ketua PMU Sumatera Utara. Ya, baik. Di sini saya baru dapat informasi. Ya, saya sedikit membacakan kurikulum PT beliau. Ya. Nama Bapak Haji Ihsan Lubis SHMPN, lahir di Medan, tanggal 2 Juli 1967, pengalaman organisasi, Ketua Panggil Ikatan Notaris Indonesia Sumatera Utara, periode 2019-2022, Wakil Ketua Panggil Ikatan Notaris Indonesia Sumatera Utara, periode 2016-2019, Ketua Koordinator Bidang Pendidikan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, periode 2016-2019, Sekretaris Panggil Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah, periode 2010-2015, dan pernah juga berprofesi sebagai pengacara atau penasihat hukum dari tahun 1991-2001. Oke, bapak-bapak mengenal beliau lebih banyak di dunia pengacara, kalau saya tidak salah, ya. Oke, Terima kasih. waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Ketua Panggil kita. Terima kasih. Saya di awal tadi sudah menyampaikan saya bukan dosen, tapi saya adalah praktisi. Kebetulan moderator sudah menampilkan dua doktor ya. Dua doktor ini adalah sahabat saya. Artinya kebetulan usia atau angkatannya itu bersamaan sehingga dengan demikian sebenarnya apa yang mereka sampaikan itu adalah merupakan tambahan pengetahuan bagi saya. Pengetahuan bagi saya sebagai praktisi. Ada beberapa hal penting sebenarnya yang harus kita
perhatikan dalam materi yang akan saya sampaikan berikut ini. Saya tidak bisa di bawah, karena di bawah ini ketua Dewan Pakar ini tulang saya, anggota MWA Sumatera Utara. Agak grogi saya ya. Tapi yang terpenting adalah saya hendak menjelaskan. Saya hendak menjelaskan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Supraitno, bahwa terjadi perubahan paradigma tentang pengertian istilah daripada akta otentik. Sebagaimana kita ketahui bahwa 1868 menentukan bahwa akta otentik itu dibuat menurut bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan adanya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, kemudian yang diperbaiki atau ada perubahan Nomor 2 Tahun 2014, akta otentik itu selain menurut bentuk dan juga menurut tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang ini. Ingat adik-adik ya, menurut tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang ini. Artinya dia khusus. Tata cara itu ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Sementara 1868 menurut bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang. Artinya dia tidak menunjuk undang-undang tertentu. Inilah sebenarnya inti pokok bahasan terkait dengan transformasi digital penyelenggaraan RUPS terkait dengan cyber notary. Transformasi digital adalah, sebagaimana kita ketahui, adalah perkembangan dunia teknologi yang sudah memasuki segala segi kehidupan kita. Jadi bahannya itu sudah saya sampaikan. Jadi soalnya kalau bukan dosennya tidak pakai dia luar kepala, tapi yang terpenting adalah transformasi digital, bahagian terpenting dalam penerapan teknologi digital yang berhubungan dengan perubahan pola interaksi dalam semua aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam pengembangan konsep cyber notari yang memungkinkan dalam menjalankan tugas jabatan notaris yang dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video conference, atau sarana media elektronik lainnya. Transformasi digital sudah menjadi kebutuhan dalam praktek pelaksanaan tugas jabatan notaris yang harus direspon secara positif, karena dia telah memberikan kemudahan dalam rangka penyelenggaraan RUPS dengan menggunakan platform digital yang disediakan oleh penyelenggara RUPS. Ini inti daripada transformasi digital. Artinya sebagai notaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya harus memberikan respon yang positif terhadap perkembangan situasi yang ada. Sementara itu kita diikat oleh Undang-Undang Jabatan Notaris untuk melakukan kegiatan secara tradisional. Tadi saya sudah katakan, menurut tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang ini, oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, ini dimaksudkan. Artinya dia mengurung kita ada di dalam suatu ketetapan tentang tata cara. Di mana ketetapan tata cara tersebut? Coba kita perhatikan ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf C. Ya. Kita diikat di situ, akta harus diperbuat di hadapan notaris dan disaksikan oleh 2 orang saksi, dan khusus untuk akta wasiat 4 orang saksi. Ini kita sudah diikat satu.
Kemudian di dalam huruf M dalam pasal yang sama juga kita diminta untuk melekatkan sidik jari ke semua tata cara tersebut. Kita melihat bahwa notaris harus bekerja secara konvensional. Ini yang artinya yang menjadi dasar pemikiran kita bagaimana supaya bisa keluar dari rambu-rambu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Baik kita fokus kepada e-notari atau cyber notari. Pengertian istilah e-notari maupun cyber notari sebenarnya tidak jauh berbeda. Akan tetapi mungkin pangsa pasar istilah cyber notari di Indonesia lebih diminati. Sementara e-notari ini ada diperkenalkan atau lebih disukai di luar negeri. Sehingga saya hendak menjelaskan bagaimana konsep cyber notari itu dalam tatanan hukum di Indonesia. Undang-Undang Jabatan Notaris melalui pasal 15 ayat 3 menjelaskan tentang kemungkinan notaris melakukan pekerjaan terkait dengan sertifikasi atas transaksi elektronik. Di dalam penjelasannya dibuat istilah cyber notari. Pengertian istilah cyber notari yang diperkenalkan oleh UJN ini tidak memberikan dasar legalitas kepada notaris untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan akta melalui media elektronik. Kenapa demikian? Karena sertifikasi terhadap transaksi elektronik menurut Undang-Undang IT hanya boleh dilakukan badan hukum. Sementara notaris bukanlah badan hukum. Sehingga dengan demikian, Undang-Undang Jabatan Notaris hanya memperkenalkan ada badan yang dibuat di dalam kurung cyber notari, tidak pakai baju, melakukan sertifikasi terhadap transaksi elektronik, tapi dia tidak bisa lakukan. Kalau kita katakan prematur, tidak juga. Tapi dia sudah memperkenalkan konsep cyber notari, tapi tidak tegas dalam pengertian teknis yuridis maupun konstruksi yuridis. Inilah yang terjadi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kemudian, Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 melalui pasal 77 ini secara rinci membuat suatu aturan yang isinya sesungguhnya adalah tentang pembuatan risalah rapat melalui sarana elektronik. Ini lengkap, cukup lengkap. Apa yang dikehendaki dengan istilah cyber notari itu diatur secara lengkap. Tapi undang-undang ini juga tidak memberikan jawaban di mana peran notaris di situ. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat bahwa konsep cyber notari yang ditawarkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas hanya diperbuat di bawah tangan. Sebagian ahli berpendapat bahwa konsep cyber notari yang diperkenalkan Undang-Undang Perseroan Terbatas hanya mungkin diperbuat dalam bentuk akta sirkular. Artinya kegiatan yang dilakukan dengan rapat RUPS tersebut diulang kembali untuk ditandatangani secara real, meskipun ada istilah proxy, artinya kuasa berdasarkan tanda tangan elektronik, tapi ternyata peran notaris tidak dijabarkan secara jelas di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ini merupakan salah satu tonggak atau tahapan perkembangan cyber notari di Indonesia.
Kemudian pasir ketiga, ini cukup dramatis. Cukup dramatis. Mungkin ini suatu kejadian yang di luar dugaan. Karena pandemi COVID-19, ada kewajiban bagi perseroan terbatas untuk menyelenggarakan rapat umum tahunan, LPS tahunan. Sehingga POJK merasa berkepentingan untuk mengeluarkan aturan. Inilah yang kita kenal dengan POJK 15 dan 16. Disinilah kita melihat aturan teknis terkait dengan cyber notary diatur secara lengkap. Baik tata cara pemanggilan dan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan elektronik LPS. Tapi ini khusus kepada perseroan terbuka. Artinya cyber notary yang diatur oleh POJK terbatas kepada perseroan terbuka. Sehingga dengan demikian ada beberapa hal penting harus kita catat, bahwa konsep cyber notary tidak murni, semua itu tidak hadir. Ada juga yang hadir secara fisik. Setidak-tidaknya direksi, komisaris, walaupun tidak seluruhnya. Sehingga dengan demikian kita melihat bahwa konsep cyber notary yang dilahirkan oleh POJK telah terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Ada beberapa rekan notaris di Jakarta yang sudah membuat itu, sudah membuat RUPS terkait dengan perseroan terbuka. Ini secara lengkap sebenarnya sudah ada kita buat dalam APD. Bagaimana ini cukup lengkap, dan akan tetapi kembali lagi kita ke pembukaan saya berbicara tadi dalam bentuk dan menurut tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang ini. Apakah notaris yang melakukan pekerjaan sebagaimana yang dimintakan oleh peraturan OJK tersebut berhak atau berwenang? Kita ingin lihat apa itu postur daripada notaris. Postur notaris yang paling utama adalah adanya kemandirian, ketidakberpihakan di dalam pembuatan akta. Dalam konteks POJK 15 dan 16, notaris yang bisa membuat akta tersebut adalah notaris yang ditunjuk oleh POJK. Apakah ini berarti ada kemandirian daripada notaris? Ini mari kita jawab di dalam hati. Kemudian satu hal lagi yang paling sangat prinsipil, yang sebenarnya di luar daripada apa yang kita ketahui, mungkin adik-adik di dalam bangun kuliah. Dokumen terkait dengan pembuatan akta RUPS tersebut diperoleh dari penyelenggara RUPS. Dokumen yang seharusnya secara konvensional, yang seharusnya menurut undang-undang jabatan notaris, ini notaris dengan para penghadap itu langsung, paling ada hanya saksi-saksi, tidak boleh ada pihak lain. Bahkan notaris dilarang mengirimkan akta atau meminta akta atau menerima konsep akta untuk dituangkan dalam suatu akta otentik. Ini perlu artinya menjadi perhatian kita, artinya merupakan kelemahan. Kemudian di sisi lain, komponen-komponen untuk menghasilkan dokumen-dokumen tersebut bukan hanya pada pemegang saham dan notaris, tapi juga ada pihak-pihak lain, ada penasihat hukum, konsultan, ada akuntan, kemudian ada bursa efek. Sehingga memang ramai. Tidak hanya para pemegang saham itu saja, tidak hanya mereka yang berkepentingan saja yang hadir di dalam media elektronik tersebut. Saya kira ini hal-hal yang terpenting
yang terkait dengan transformasi digital untuk penyelenggaraan RUPS terkait dengan cyber notaris. Saya tidak akan berpanjang untuk memberikan apa ini, karena memang saya bukan ahlinya, tapi saya harus bisa menjelaskan bahwa kepada adik-adik ke depan nantinya banyak sekali perubahan-perubahan. Tidak hanya perubahan paradigma berpikir terhadap konsepsi jabatan notaris, tapi juga terjadi pergeseran nilai-nilai yang pada akhirnya akan menggerus kewibawaan daripada jabatan notaris. Saya kira ini moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah puji kita. Terima kasih kepada Bapak Ketua Perhil Sumatera Utara, Bapak Susan Lubis. Ya. Baik, ini kita sudah narasumber sudah menyampaikan beberapa makalah sharing ilmu sehingga mendengar dalam pikiran kita. Tapi saya lihat sekarang ini posisinya pada yang menurut ilmu kesehatan kita ada 1,5 jam lebih kurang duduk di sini. Baik, kita tegak dulu semua para peserta, semua tanpa memandang narasumber, semua yang izin tegak-tegak untuk meregangkan nanti sesi tanya jawab setelah ini. Ya. Baik, ya, dengan segala hormat tanpa memandang siapa kita di sini semua adalah sama. Ya. Untuk itu, menurut ilmu kesehatan, ya, apalagi sekarang prokes protokol kesehatan mengutamakan kesehatan. Mari sedikit kita akan meregangkan, ya, supaya nanti ke depan lebih enak. Ya. Contohnya pertama adalah ini anggap tangan ke depan, ya, tangan ke depan. Setelah itu, ya, kemari, ya. Setelah itu kemari, ya. Itu balik, ya, balik. Nah, setelah balik, nanti ketika balik begini, semua serta bilang INI, oke, ya, INI, oke. Baik, bisa kita mulai, ya. Sekali lagi mohon izin, di sini para senior, junior tidak terbatas. Di sini kita utamakan kesehatan. Baik, kita mulai. Ya, sebelah kanan, ya, sebelah kiri, ya, tengah, ya, tahan dulu. Sudah, balik lagi sebelah kanan, baik, sebelah kiri, baik, ke tengah, sama-sama, INI, oke, baik, ya, mudah-mudahan ada kesehatan kita, ya. Dan kepada para narasumber yang pertama, para narasumber kedua, para narasumber ketiga, terima kasih, ya. Sekali lagi mari kita berdoa kepada ketiga para narasumber ini. Jadi sekarang saya lihat wajahnya sudah agak segar walaupun tidak banyak, ya. Kita minum santai saja. Tapi saya minta lagu kecil dulu nih, ya, sebelum kita masuk forum diskusinya. Lagunya sangat biasa saja, yaitu naik ke puncak gunung tinggi sekali, masih pada bingung, buka saja diskusi. Ya, baik. Jadi di sini saya akan memandu. Nanti di sini ada kanan dari 1, 2. Ini kita anggap sesi kanan. 3, 4. Ya, sisi kanan juga masih, ya, sisi tengah, ya. 1, 2 kanan, 3, 4, 5 tengah, 6, 7 kiri. Jadi sistemnya adalah nanti persiapan pertanyaan yang sebaik mungkin sehingga terbongkar semua nanti apa yang disampaikan dan apa yang menjelaskannya, ya. Jadi mengingat waktu yang diberikan kepada kita sampai jam 12.30, ya, 12.30 tanya jawabnya atau selesai. Gimana, Aditya? Sampai jam 12.30 atau gimana? 12.30 selesai. Boleh tambah? Boleh, ya, tergantung pertanyaan. Karena ini narasumbernya sudah membuat kita cemas semua nih, ya. Baik, kepada sesi sebelah kanan.
meja 12, yang 12, persiapan pertanyaan, sebutkan pertanyaannya dan namanya, ya, serta kalau masih kuliah fakultas mana, semester berapa, ya. Baik, kami persilakan di sebelah kanan. Nanti setelah bertanya kepada ketiga narasumber, setelah pertanyaan ini semua diajukan, nanti akan dijawab oleh masing-masing narasumber, ya. Baik, kita mulai dari sebelah kanan. Ada yang mau bertanya? Baik, panitia ada nih?